Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan mengerjakan tugas pertemuan 5 konsep riset dan dalam database. Mahasiswa diminta untuk membuat trigger pada database marketplace untuk mengotomatisasi proses pada database. Di sini kita sudah memiliki database yang berisi beberapa tabel, yakni ada tabel user, admin, pesanan, keranjang, dan produk, dan banyak lagi. Langsung saja pada tugas pertama, yakni kita disuruh untuk membuat trigger validasi data. Tujuannya ini untuk memastikan data yang masuk ke database itu valid atau sesuai dengan apa yang kita inginkan. Ini secara lengkapnya ini membuat trigger before insert untuk memastikan harga tidak boleh kurang dari 0, stok tidak boleh kurang dari 0. Jika tidak valid maka tampilkan error. Langsung saja kita ke database-nya. Kita akan masuk ke tabel produk, karena nanti ketika kita mau memasukkan data produk, maka akan dicek dulu produk tersebut harganya apakah kurang dari 0. Jika kurang dari 0 maka akan muncul error, pesan error. Saja kita namanya dengan validasi harga. Ini pada tabel produk ini dijalankan ketika sebelum memasukkan data ke tabel produk. Maka apa yang kita lakukan, kita bandingkan, kita cek terlebih dahulu apakah data harga yang dimasukkan kurang dari 0 apa tidak. Jika kurang dari 0 maka tampilkan pesan error. Tampilkan pesan error. Terus kita tampilkan pesan, yakni kita set terlebih dahulu. Ini kita tuliskan harga tidak boleh kurang dari, selanjutnya kita tutup dengan M. Ini kita jalankan berikutnya. Ini kita buat untuk stoknya juga, kita buat baru untuk stok validasi stok sama, yakni pada tabel produk dan waktunya sebelum memasukkan datanya. Kita cek apakah harga, apakah stok stok yang baru dimasukkan kurang dari 0. Jika stoknya yang dimasukkan kurang dari 0 maka tampilkan error. Ya, ini nanti akan menampilkan
stok tidak boleh kurang dari 0. Kita tutup dan kita jalankan. Lanjut, kita coba apakah sudah sesuai dengan yang kita inginkan. Kita masukkan produk baru, tulisan dengan harga. Kita masukkan harga kurang dari 0, ini negatif 30.000. Deskripsi 12, masukkan 12 saja, dan maka muncul di sini muncul pesan error ini harga atau stok tidak valid. Nah, ini akan muncul errornya jika kita masukkan yang dikurangi, yang kurang dari 0 adalah stok, maka juga nanti akan muncul error juga. Selanjutnya tugas kedua yakni trigger mengupdate tabel lain. Tujuannya trigger dapat mengubah data di tabel lain secara otomatis. Jadi kasus ketika terjadi transaksi, stok produk harus berkurang otomatis. Logikanya ini saat data dimasukkan ke dalam tabel di dalam transaksi, maka stok produk maka akan berkurang sesuai dengan jumlah barang yang keluar. Langsung kita masuk ke dalam pesanan atau di dalam transaksi. Kita buat trigger yang nama detail transaksi. Akhirnya tidak transaksi. Di sini kita menjalankan perintahnya itu setelah kita memasukkan datanya. Jika data telah masuk ke dalam tabel detail pesan, maka kita baru menjalankan perintahnya. Perintahnya ini mengupdate data yang berada pada tabel produk agar berkurang sesuai dengan yang keluar. Kita update produk, produk, stok kurangi ini gimana kita harus menyamakan ID produknya. ID produk sama dengan ini produk. Lalu kita tutup, kita jalankan. Sekarang kita coba dihapus dulu. Kita buat lagi. Kita buat lagi. Oke, ada masalah. Sebentar.
Kita ulangi sebentar. Kita jalankan lagi. Ya. Sudah lanjut, kita coba. Kita di sini kita lihat produknya terlebih dahulu. Kita akan coba pada produk ini dengan ID 3 yang memiliki stok 90. Kita coba insert dari detail pesanan. Kita masukkan 4, ininya 3 sesuai tadi kan produk yang dengan ID 3 memiliki 90, dan kita coba kurangi dengan 10. Apakah akan berkurang pada produknya? Kita cek produk. Di sini bisa dilihat produk berkurang menjadi 80. Berarti trigger yang kita buat telah berjalan sesuai dengan kita inginkan. Selanjutnya pada tugas 3, yakni trigger melengkapi data otomatis. Tujuan trigger bisa mengisi data otomatis tanpa input user. Studi kasus yakni pada tabel transaksi terdapat bug, yakni ada ini contohnya, mahasiswa membuat trigger agar tanggal otomatis dapat terisi. Jadi kita masuk ke transaksi, yakni pesanan di sini. Di sini kita membuat trigger agar tanggalnya itu bisa terisi secara otomatis. Kita jalankan sebelum kita memasukkan datanya ke tabel pesanan. Jadi kita cek terlebih dahulu apakah tabel dengan kolom dengan kolom tanggal apakah berisi 0 atau tidak. Jika berisi 0, maka akan melakukan perintahnya, yakni mengisi otomatis tanggalnya. Ini kita menggunakan no, nanti akan secara otomatis mengisikan waktu sekarang. Kita tutup. Setelah itu kita jalankan sebentar. Setelah selesai kita jalankan. Ada yang salah, ada baris ke berapa ini.
di sini. Oh ya, ini nanti ada koma. Sekarang kita coba dihapus dulu. Kita coba jalankan. Di sini kita mau insert pada tabel pesanan. Tulisan 1, 2, isi. Kita kosongkan, coba kosongkan pada kolom tanggal pesanan atau duit tanggal pesanan. Ini belum dibayar, kita kirim, langsung kita insert. Terus setelah itu kita cek apakah tanggalnya terisi otomatis. Di sini yakni dengan ID terakhir, di sini tanggalnya sudah terisi secara otomatis, yakni pada tanggal sekarang dan jam sekarang. Jadi trigger yang kita buat telah berjalan sesuai dengan kita inginkan, yakni mengisi data tanggal pesanan secara otomatis tanpa harus wajib diisi. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.